Banyak laki-laki di Cina yang biasanya berpenampilan kecewek-cewekan, kemayu, dan yang suka ngondek, kini mendadak jadi maskulin. Ya gimana enggak? Pemerintah Cina secara resmi melarang cowok-cowok yang bertingkah laku seperti cewek, kemayu, yang suka ngondek. Mereka semua dilarang untuk diundang dan tampil di televisi, bahkan di media-media sosial mereka sendiri. Kalaupun melanggar, bakal terkena sanksi sampai akun resmi mereka langsung di-banned oleh pemerintah Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri. Jadi guys, belum lama ini pemerintahan Cina menerapkan peraturan di mana cowok-cowok yang memiliki dandanan kayak cewek atau cowok-cowok yang kemayu, berpenampilan kayak cewek lah, dan suka ngondek gitu, mereka ini sekarang udah nggak bisa lagi di Cina kayak gitu. Udah dilarang untuk tampil di TV atau media manapun. Apalagi isu tentang LGBT yang ketat banget di sana. Dan aturan yang dibuat Cina kini sangat tegas, sangat menentang dengan kehadiran kelompok LGBT tersebut. Tapi apa ya alasannya sampai pemerintah Cina membuat peraturan seketat itu? Nah, di video kali ini yuk sama-sama kita bahas apa yang membuat pemerintahan Cina menerapkan peraturan seketat itu tentang anti cowok pengondekan ini. Jadi guys, tahun 2021 lalu pemerintah Cina secara resmi melarang cowok-cowok ngondek atau cowok yang bersikap kecewek-cewekan untuk tampil di televisi mereka. Cina sebagai negara komunis selalu memantau setiap gerak-gerik masyarakatnya, mulai dari sosialitas mereka sampai ke jaringan internet. Kehidupan pribadi aja dikontrol, apalagi media sosialnya tentu sangat diawasi oleh pemerintahannya. Dan beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Cina lagi gencar-gencarnya ngawasin dan ngeburu bahkan nge-banned cowok-cowok yang berpenampilan nggak maco, nggak maskulin, yang suka ngondek dan kemayu lah gitu. Jadi, menurut Open Demokrasi disebutkan kalau cowok itu mestinya harus jantan, maco, kuat, maskulin lah gitu. Jadi kalau ada cowok tapi gayanya kayak cewek, itu dianggap melanggar nilai-nilai kejantanan. Tapi karena perkembangan zaman, adanya pengaruh dari luar, dari internet dan dari media sosial, cowok-cowok kemayu itu banyak bermunculan di Cina. Sebenarnya nggak cuma di Cina kan, di Indonesia juga banyak kita lihat di media-media. Soalnya makin kesini, perilaku seperti itu tuh dianggap normal. Akhirnya makin lama makin banyak yang menganggap kalau cowok yang pakai make up atau bertingkah atau berpenampilan seperti cewek itu hanya kebebasan berekspresi saja, bukan sesuatu yang salah. Dan ini sedikit demi sedikit mulai menggeser nilai-nilai tradisional di Cina tentang kejantanan, menggeser pemahaman bagaimana seharusnya seorang laki-laki bersikap, berpenampilan, dan bertingkah laku. Karena semakin dianggap wajar, sehingga laki-laki yang kemayu jadi semakin banyak. Akhirnya kondisi ini oleh pemerintahan Cina dianggap sebagai krisis maskulinitas. Dianggap krisis karena menyebarnya estetika abnormal. Jadi cowok kemayu itu oleh pemerintahan Cina dianggap nggak normal secara estetika. Cowok-cowok yang termasuk kategori abnormal secara estetika tadi ada beberapa kategori. Termasuk cowok-cowok yang pakai make up, cowok-cowok kemayu, cowok-cowok non-biner, atau mereka-mereka yang tidak menunjukkan kejelasan dalam hal gender. Sampai yang lebih jelas lagi adalah kelompok-kelompok waria. Menurut Time di Cina, bagi kelompok-kelompok kemayu, ini ada istilah Xiao Xian Rou, yang dalam bahasa Indonesia nih berarti daging segar kecil. Atau kalau kita di Indonesia ada istilah laki-laki bertulang lunak gitu. Jadi benar-benar gemulai. Gerakannya gemulai melebihi gerakan cewek.
atau bahasa gaulnya itu ya ngondek lah gitu, kayak gitu kan. Kalau di Cina, istilah Xiao Xian Rou ini biasa dipakai untuk nyebutin artis-artis yang tampil feminim akibat pengaruh dari budaya pop Korea Selatan atau Jepang. Ya pokoknya artis-artis Cina yang ngikutin gaya-gaya artis Korea lah, pakai make up, rambut dicat warna-warni, pakai piercing atau anting yang ditindik untuk laki-laki, dan tingkah lakunya pun agak feminim dan imut-imut gitulah. Nah, mereka-mereka yang seperti itu dipanggilnya Xiao Xian Rou, dan mereka-mereka inilah oleh pemerintahan Cina mulai di-banned dan dilarang buat tampil di televisi mereka. Dan gak cuma itu guys, menurut Institute for Security and Development Policy, pemerintahan Cina tuh menganggap kalau cowok-cowok kemayu adalah ancaman bagi perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Wah, berat ini. Menurut dosen seni budaya digital dari Universitas of Amsterdam, Wang Shuai, dalam beberapa tahun terakhir, banyak di Cina artis atau idol yang terkena pengaruh K-pop. Dan dipercaya penampilan mereka ini jadi feminim, jadi lebih kemayu gitu. Dan ini nggak sesuai dengan budaya tradisional Cina tentang maskulinitas. Terus karena mereka digandrungi banyak anak-anak muda, pemerintah Cina ini jadi khawatir kalau hal ini nantinya bakal jadi racun buat anak-anak muda di sana. Yang akhirnya anak-anak muda ini berpikir kalau ternyata jadi laki-laki itu nggak harus kuat, nggak harus jantan gitu. Karena kan namanya ngefans, ya sedikit banyak pastilah akan berpengaruh dan meniru bahkan mencontoh idola mereka tadi. Entah dari gesturnya, dari cara berpakaian, dari gaya, cara berdandan, ya segala macam lah. Dan karena inilah Xi Jinping ngadain permajaan nasional buat ngeberantas hal-hal negatif di sana, termasuk ngeberantas cowok-cowok yang kemayu demi masa depan Cina yang lebih sehat. Dan gak cuma itu juga, pemerintahan Cina juga menganggap laki-laki kemayu terlalu lunak buat militer. Apalagi tingkah feminim cowok yang sering dikaitkan dengan penyuka sesama jenis, sering dikaitkan dengan gays gitu. Dan dari dulu pemerintah Cina nih anti sama penyuka sesama jenis begini. Bahkan di tahun 1949 lalu, pemerintah Cina sempat ngeluarin undang-undang kalau homoseksual adalah tindakan kriminal dan dianggap juga sebagai penyakit mental karena mereka melawan kodrat dan moralitas. Kemudian undang-undang ini dihapus di tahun 1997. Tapi meskipun undang-undang tersebut udah dihapus, hal-hal yang berbau penyuka sesama jenis masih tetap tabu. Sehingga banyak yang menganggap kalau pemerintah Cina sampai kini mengalami homofobik. Akhirnya di tahun 2016 pemerintahan Cina mulai memberlakukan sensor ke platform video online. Sama seperti sensor yang diberlakuin di TV. Jadi kalau kita ngelihat ada adegan-adegan sesama cowok yang kemayu, yang mengarah ke penyimpangan-penyimpangan, nah itu bakal disensor tuh langsung. Dan gak hanya di film-film, pemerintah Cina juga akan memantau acara-acara pencarian bakat yang ada di TV-TV mereka, yang nantinya bakal melahirkan idol-idol yang kemayu. Apalagi kalau pemenang-pemenangnya tadi itu ditentukan secara voting. Akan lebih jelas lagi kemana arah pemuda-pemudanya dalam mengidolakan fansnya. Kalau idola-idola mereka ternyata banyak cowok-cowok yang kemayu, udah dipastikan keadaan ini merupakan ancaman bagi negara mereka. Akhirnya pemerintah pun mengambil sikap. Di tahun 2019, pemerintah Cina semakin gencar mengampanyekan permajaan nasional tadi. Dan salah satunya adalah dengan cara memperketat kontrol program-program di media mereka. Nggak cuma di TV, tapi juga di internet. Nah, yang lebih ekstrim lagi, pemerintah Cina ini mulai nih ngeblur artis-artis yang tampil di televisi yang menggunakan anting, menggunakan tato, dan kuncir kuda. Dan gak cuma itu guys, menurut ABC News tahun 2021,
itu mengeluarkan peraturan baru tentang orang-orang yang dilarang atau diundang untuk tampil di televisi Cina. Di antaranya yaitu artis-artis yang vulgar, yang suka pamer harta, yang melakukan penggelapan pajak, dan yang pastinya cowok-cowok kemayu yang intinya nih pemerintahan Cina melarang artis atau selebriti yang dianggap nggak punya moral, melanggar ketertiban umum buat tampil di TV mereka. Pokoknya menurut pemerintahan Cina ini, acara-acara di televisi itu harus penuh semangat dan dapat mempromosikan budaya mereka, termasuk budaya tradisional Cina yang unggul dan budaya revolusioner dan budaya sosial yang maju gitulah. Nah, mereka menganggap kalau budaya-budaya cowok-cowok yang feminim itu bagian dari budaya barat yang liberal, yang nggak sesuai dengan identitas mereka. Makanya oleh pemerintahan Cina nggak boleh ada tuh dan bakal diberantas semua itu. Dan cowok-cowok kemayu tadi itu nggak pantas untuk dicontoh dan dijadiin tontonan, apalagi buat dijadiin idola di sana. Dan menurut Jing Daily di tahun 2022, Shanghai Administration for Market Regulation itu mengumumkan pedoman baru mereka untuk iklan komersial dan cowok-cowok kemayu yang ada di dalam daftar yang dilarang itu nggak boleh ada dalam iklan. Ya seperti kita lihat sekarang ini kan, banyak brand-brand make up yang ngejadiin laki-laki sebagai brand ambassador mereka. Padahal menurut masyarakat tradisional Cina, make up itu kan harusnya buat cewek, buat perempuan. Malah yang ngiklanin ini cowok-cowok, makanya dilarang. Bahkan sempat ada nih di Cina, itu brand-brand pakaian dalam wanita diiklanin sama cowok, kan aneh ya. Nah yang kayak gini nih jelas bikin netizen bahkan pemerintah Cina jadi gelisah. Akhirnya oleh pemerintahan Cina makin diperketat nih peraturan yang nggak ngebolehin adanya mereka. Dan nggak cuma di TV aja, kayak di Weibo, Douyin, Twitter, sama TikToknya Cina. Banyak banget influencer cowok yang kemayu yang suka bikin tutorial pakai make up. Nah, akun-akun mereka ini akhirnya banyak yang kena banned karena dianggap melanggar regulasi dan melanggar norma-norma yang nggak bermoral. Nah, kebayang nggak nih kalau misalnya peraturan seperti ini diberlakuin di Indonesia? Mungkin bakal banyak artis yang nganggur, atau mungkin banyak artis yang ngedadak maskulin, ngedadak maco gitu. Ya daripada kehilangan job gitu kan, nggak bisa tampil di media lagi, mending ganti penampilan aja kan. Nah, tahun 2018 pemerintah Cina mulai banyak ngadain pelatihan-pelatihan militer buat cowok-cowok kemayu guna ngewujudin peremajaan nasionalnya Xi Jinping tadi. Bahkan pemerintah Cina juga mulai menggaungkan slogan selamatkan generasi muda kita, dan banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi nih, ada kepala sekolah di Hangzhou yang mengganti guru-gurunya yang cewek dengan guru-guru laki-laki karena memang sebelumnya jumlah guru perempuan lebih banyak di sana. Alasannya sih biar jumlah guru laki-laki dan perempuannya itu seimbang. Soalnya mereka meyakini kalau murid kebanyakan dididik sama cewek sama guru perempuan, nanti anak-anak cowoknya bakal ikut-ikutan lembek dan kurang gentleman gitu. Nah, gimana menurut kalian guys? Kalau peraturan kayak gini nih suatu saat diterapkan di Indonesia, kan bisa aja kan? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.